Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang toxic positivity dan pola asuh terhadap anak. Nah, Mbak Yu, alarmnya di mana? Kan nggak ada masalah sebenarnya kalau nyemangatin anak. Kan kadang-kadang gitu kan sebenarnya. Apa yang salah dari saya saat saya ingin anak saya lebih kuat gitu? Gimana dong? Alarmnya ada di mana nih si toxic ini? Dari mana ya kita bisa tahu kalau misalnya ini emang udah mulai ternyata salah gitu kan ya. Sebenarnya bisa ditanya, divalidasikan ke anak, nyaman nggak kalau mama ngomong begini? Nah, itu akan lebih terkonfirmasi gitu kan. Ketimbang kemudian anak nggak nyaman bercerita dengan kita, kemudian perlahan-lahan menarik diri karena setiap bercerita perasaannya selalu di denial. Karena kan nggak sesuai dengan output dari kita, nggak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh anak. Sehingga anak menghindarkan untuk kemudian, kalau cerita ke mama atau ke ayah pasti disuruh semangat doang, nggak boleh sedih. Tapi kan aku sedih, aku merasa tidak diterima, aku tidak nyaman gitu kan. Nah, ketimbang kita seperti itu, nggak apa-apa juga setelah kita melakukan satu respon, kita tanya sama anak, Kak, kalau lagi cerita pengennya digimanain sih? Lebih nyaman yang mana? Yang mama bilang, iya Kak nggak apa-apa sedih, iya Kak nggak apa-apa mau marah, dibanding dengan ayo Kak semangat. Beberapa anak ada yang senang, Mas semangatin aku dong gitu. Itu mungkin bisa langsung masuk dengan seperti itu. Tapi beberapa anak yang membutuhkan memang diterima, kita nggak bisa pukul rata setiap karakter anak ya. Memang anak yang butuh didengar dan diterima dulu perasaannya begitu kan, dia kan bilang iya aku nggak apa-apa cuma butuh didengerin aja. Kalau dia butuh didengerin aja artinya kan sebetulnya cuma butuh, oh iya ya, oh mama juga pernah ngerasain kayak gitu, mama ngerti banget deh perasaanmu, sedih banget ya kayak gitu. Oh, hal-hal yang seperti itu yang kemudian dibangun dan dibangkitkan gitu. Nah, walaupun memang kalau sudah over, artinya setiap cerita di denial terus, tentunya itu kan membuat anak juga jadi tumbuh menjadi individu yang pada akhirnya itu menyangkal perasaan-perasaan sedih dalam dirinya itu loh. Kalau anak terus tumbuh jadi anak yang menyangkal, nggak realistis, bahkan mungkin melihat suatu hal yang bisa jadi saat dia gagal kita menyemangati dia, sebenarnya kamu bisa kok, padahal kita sadar bahwa dia mungkin bisa, tidak bisa gitu, potensinya tidak di sana. Ini jangka panjangnya bisa jadi anak yang sebenarnya nggak paham juga kemampuan diri nggak sih Mbak? Iya, arahannya ke nggak paham kemampuan diri, kemudian terbiasa untuk menekan perasaan. Nah, menekan perasaan ini efeknya panjang. Kalau dia stres dia nganggap bahwa udah aku pasti bisa, aku pasti bisa. Sehingga nggak di venting out perasaannya, di repress terus gitu kan. Akhirnya sekali meledak bisa jadi besar sekali, atau emang kemudian nggak bisa kekontrol. Nah, itu kan sebenarnya bahaya karena setiap perasaan butuhnya kan untuk dikeluarin sedikit. Saat itu juga dia ngerasa nggak nyaman dikeluarin. Nah, seperti itu. Atau ya itu seperti Dika bilang, emang dia jadi nggak mampu untuk mengukur secara realistis kemampuan dirinya seperti apa. Seperti yang tadi kita bahas di depan, sebetulnya kan anak membutuhkan pandangan yang objektif. Sebetulnya dia mampu sejauh mana, apa yang bisa kita lakukan. Oke, ini udah bagus, tapi ada yang perlu diimprove nih di sini gitu kan. Nah, itu juga jangan lupa memberikan semangat boleh, tapi jangan lupa juga untuk yuk kita sama-sama evaluasi apa ya yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita benahi gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam rangkaian proses komunikasinya tuh. Oke, Mbak Yu, mungkin ini sedikit buat tips untuk keluarga Indonesia di rumah. Paling tidak apa yang harus kita katakan pada anak saat anak mengalami sedih, marah, gagal gitu. Paling tidak membuat dia drop, tapi juga tidak menjadi toksik buat dia. Oke. Jadi yang ditanya pertama, ini pertanyaan bagus nih, langsung implementasi harus gimana, apa yang harus dilakukan gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Satu, validasi perasaan anak. Jadi tanyakan kepada anak, misalnya bilang aku gagal nih, aku nggak jadi juara. Oh iya, sedih ya nggak jadi juara. Wah, nangis gitu, ini lagi sedih karena sedih ya. Mama juga tahu pasti rasanya nggak enak banget ya. Kemudian nggak apa-apa sedih, emang butuh waktu. It's okay kok gitu kalau emang kalau emang merasa sedih, karena kan udah mempersiapkan lama, tapi kemudian sekarang jadi belum menang. Nggak apa-apa, itu aku bisa memahami sekali kok kalau kamu merasa sedih gitu. Udah ditemani, kalaupun memang anak ditanya nggak apa-apa juga kepada anak. Mau aku temani gak duduk di sini? Boleh Bunda duduk di sini untuk temenin. Kalau dia bilang iya temenin, atau enggak aku butuh waktu buat sendiri. Oke Bunda di depan ya gitu. Kalau mau temenin, oke Bunda temenin di sini. Mau ngobrol atau kamu masih mau diam dulu? Iya diam dulu. Jadi gak apa-apa banget itu untuk ditanyakan kepada anak apa yang dia harapkan, apa yang dia mau kita lakukan untuk bantu dia merasa lebih baik gitu. Oke, jadi sebenarnya kita harus benar-benar memahami perasaan anak sih, karena
kita nggak pernah tahu anak itu bisa nyaman dengan kondisi seperti apa, dengan kata-kata yang mana, bahkan Bener. mungkin dengan kata-kata yang paling sedih pun itu yang membuat dia, ya itu yang saya rasakan gitu ya Mbak Ayu. Oke Mbak Ayu, makasih banyak loh. Sama-sama. Semoga ini bisa jadi satu hal yang diaplikasikan untuk keluarga Indonesia di rumah ya, terjaga kesehatan biar kita bisa terus berbagi ya. Amin. Oke keluarga Indonesia, kadang-kadang kita mungkin melihat kata sabar, semangat itu jadi kunci jawaban. Padahal mungkin dengan menerima perasaan dan kegagalan itu bisa jadi satu hal yang diandalkan dalam menghadapi masalah itu. Saya Asti Dika pamit undur diri, sampai jumpa.